Pengayaan materi hukum perdata. 1. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia berasal dan bahasa Belanda yaitu Burgerlijk Recht, bersumber pada Burgerlijk Wetboek, BW, yang di Indonesia dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata. Hukum perdata Indonesia yang bersumber pada KUH Perdata ialah hukum perdata tertulis yang sudah dikodifikasikan pada tanggal 1 Mei 1848. Dalam perkembangannya banyak hukum perdata yang pengaturannya berada di luar KUH Perdata, yaitu di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian. Menurut Profesor Subekti, pengertian hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya menurut beliau, perkataan hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan hukum dagang. Menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan hukum tentang orang dan hukum keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan hukum benda dan hukum perikatan. Menurut Profesor Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang, person, adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum. 2. Luas lapangan hukum perdata material. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum perdata material. Sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formal, atau hukum acara perdata. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itulah maka muncul hukum tentang orang. Manusia yang diciptakan oleh Tuhan berjenis kelamin pria dan wanita. Maka sesuai dengan kodratnya mereka akan hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Hidup berpasang-pasangan tersebut diikat dengan tali perkawinan, yang kemudian dalam hubungan tersebut dapat melahirkan anak, akibatnya ada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dalam hubungan yang demikian ini maka lahirlah hukum keluarga. Manusia sebagai makhluk sosial tentu saja mempunyai kepentingan-kebutuhan, dan kepentingan-kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila manusia itu mengadakan interaksi dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan lain sebagainya. Dalam hubungan yang demikian itulah maka akan melahirkan hukum benda dan hukum perikatan, yang tergabung dalam hukum harta kekayaan. Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup abadi di dunia ini, pada saatnya mereka itu akan meninggal dunia, akan meninggalkan semua yang dimilikinya termasuk anak keturunan dan harta bendanya. Oleh karena itu harus ada yang mengatur mengenai harta benda yang ditinggalkan dan siapa yang berhak untuk menerimanya, maka lahirlah hukum waris. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu, individual interest. Secara yuridis formal, KUH Perdata terdiri dari empat buku, yaitu Buku I mengatur tentang orang, van personen, mulai pasal 1 SD 498. Buku 2 mengatur tentang benda, van zaken, mulai pasal 499 SD 1232. Buku 3 mengatur tentang perikatan, van verbintenisen, mulai pasal 1233 SD 1864, dan Buku 4 mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa, van bewich en verjaring, mulai pasal 1865 SD 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas 1. Hukum perorangan, Personenrecht. 2. Hukum keluarga, Familierecht. 3. Tentang hukum harta kekayaan, Vermogenrecht, dan
4. Tentang hukum waris, Airfresh, Tan Camelo, 2011-11. Berdasarkan uraian di atas, maka hukum perdata material itu mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu 1. Hukum tentang orang, Personenrecht. Hukum orang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Personenrecht, yaitu sekumpulan aturan terkait dengan manusia selaku subjek hukum, yang diantaranya terdiri dari hak dan kewajiban, kecakapan melakukan perbuatan hukum, dan unsur-unsur yang melekat pada manusia dalam menunjang fungsinya sebagai subjek hukum, Mang Unsong, 2020. Badan hukum sebagai bagian dari subjek hukum juga termasuk dalam pembahasan hukum orang ini. Karena karakteristik badan hukum tersebut yang padanya terdapat sekumpulan orang dalam jumlah tertentu sebagai inisiator maupun anggota dari badan hukum tersebut, Santosa, 2019. Berdasarkan pengertian di atas, pembahasan dalam bab ini pun akan merujuk kepadanya. Dimulai dari pengertian manusia dalam sudut pandang hukum beserta kedudukan manusia tersebut sebagai subjek hukum, hak dan kewajiban yang melekat padanya, dan kecakapan manusia untuk melakukan perbuatan hukum. Selanjutnya badan hukum sebagai subjek hukum kedua akan disajikan secara runtun. Dimulai dari pengertian badan hukum tersebut dalam sudut pandang hukum, syarat material dan formilnya, jenis-jenisnya, serta perbuatan hukum yang dapat ia lakukan. Kemudian pada bagian ini secara khusus akan dibahas sedikit lebih spesifik mengenai perusahaan, sebagai salah satu contoh bentuk real dari badan hukum tersebut, Dewi, 2019. Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan hukum. Jadi subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang, person. Yang dibedakan menjadi manusia pribadi, naturlik person, dan badan hukum, rek person. 2. Hukum keluarga, familia rek. A. Perkawinan. Menurut pasal 26 KUH Perdata, undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan itu hanya merupakan hubungan lahiriah saja. Pengertian yang demikian itu kemudian berubah setelah dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UP. Menurut pasal 1 UP, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Hukum harta kekayaan, Vermogensrecht. Perjanjian perkawinan yang sering juga disebut perjanjian pranikah atau dalam bahasa Inggris prenuptial agreement umumnya jarang terjadi di dalam masyarakat Indonesia asli, karena masih eratnya hubungan kekerabatan dan adanya rasa saling percaya antara calon suami istri. Karena perjanjian perkawinan masih dianggap tabu yang masih sangat jarang dipraktikkan dalam perkawinan orang Indonesia. 4. Hukum waris, Airfresh. Hukum waris adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna, Ramulyo, p. 13-14. Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, karena saat ini di Indonesia berlaku 3 hukum kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata, KUH Perdata.